Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal bahas biografi 4 imam mazhab sebelumnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Jangan lupa buat like and comment. Masuk ke topik pembahasan, sosok pertama yang kita bahas ada Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Di zamannya, beliau terkenal seorang sarjana dan maha guru yang luas ilmu pengetahuannya, terutama dalam bidang hukum. Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah pada para mahasiswanya. Seseorang yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit At-Taimi ini meninggalkan sebuah buku yang dinamai Al-Fiqh Al-Akbar. Karya beliau dapat dihargai dengan sesungguhnya, karena beliaulah orang yang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai qiyas, ihtisan, dan tradisi masyarakat. Beliau juga telah dianggap sebagai pembangun suatu mazhab, di mana mempunyai pengikut-pengikut yang tersebar di dunia, utamanya di Turki, Afghanistan, Transjordania, Indochina, Cina, dan Soviet Rusia. Sosok kedua ada Imam Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah pada tahun 95 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau menuntut ilmu di kota itu, kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki dua keistimewaan yang melebihi para ulama pada zamannya, yaitu spesialis ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Adapun karyanya bernama Al-Muwatta, yaitu kumpulan hadis-hadis yang disusunnya. Di samping itu, beliau memberi fatwa dan mengerjakan hukum-hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri. Banyak mahasiswa dan ulama-ulama yang datang belajar padanya, termasuk Imam Syafi'i. Dalam menetapkan hukum, beliau pun menggunakan qiyas, walaupun dalam arti yang lebih sedikit daripada Abu Hanifah. Sebagaimana Abu Hanifah, beliau juga telah membentuk mazhab fikih. Pengikutnya banyak berasal dari kotanya sendiri di Madinah, dan sekarang ini pengikut-pengikutnya tersebar di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Kuwait, dan Bahrain. Sosok selanjutnya yang kita bahas yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam mazhab yang satu ini dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijriah. Sejak kecil Imam Asy-Syafi'i, beliau tumbuh dalam menuntut ilmu di Mekah. Bersama dengan ibunya, dia hidup dalam keadaan yang miskin. Sejak usia yang masih muda, dia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Terkenal sebagai seorang yang jenius, memiliki kecerdasan yang luar biasa,
Asy-Syafi'i termasuk orang yang mujur hidupnya dalam bidang ilmiah. Beliau muncul setelahnya tersusun kodifikasi syariah menurut sistem-sistem yang teratur dalam bentuk yang rapi. Dengan demikian, beliau mudah buah-buah pikiran dari orang-orang terdahulu dan belajar langsung dari mahaguru terkemuka. Sebab itu, akhirnya beliau dapat mencapai sesuatu prestasi yang tinggi dalam bidang ilmiah. Beliau telah mampu merumuskan suatu metode yang mempersatukan Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Masuk ke topik pembahasan terakhir. Sosok terakhir yang kita bahas di video ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijriah. Beliau terkenal ahli dalam bidang hadis, fikih, dan teologi. Seperti imam-imam mazhab yang terdahulu, banyak pula ulama-ulama besar datang belajar padanya. Beliau terkenal sebagai seseorang yang teguh pendirian dan keras mempertahankannya. Watak itu yang menyebabkan Khalifah Al-Ma'mun, sebagaimana pendapat Mu'tazilah yang menjadi mazhab kerajaan waktu itu, bahwa Quran itu makhluk. Sebab itu ia adalah baharu atau hudus. Pendapat mana dipaksakan oleh Ma'mun, tetapi Imam Ahmad secara tegas dan konsekuen menolaknya. Imam Ahmad banyak menulis buku-buku yang berharga. Nampaknya di antara sekian banyak ilmu pengetahuannya, beliau lebih terkemuka sebagai spesialis dalam hadis. Beliau telah menyusun sebuah musnad yang mana karya itu di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang tidak dikemukakan oleh ulama lainnya. Buku tersebut berisi 40.000 buah hadis. Para pengikut Imam Ahmad pada umumnya terdapat di Saudi Arabia, Lebanon, dan Syria. Selesai sudah pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.